Nah, sahabat Lira sudah nonton film Kukira Kau Rumah? Selain film ini syarat akan makna, film ini juga mengusung tema seputar bipolar. Nah, sahabat Lira kira-kira udah tahu belum apa yang dimaksud dengan bipolar dan bagaimana cara penyembuhannya? Nah, penasaran kan apa yang dimaksud dengan bipolar dari sudut pandang medis? Pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas bersama dengan Dr. Hendrik, spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Lira Medica, yaitu akan mengusung tema seputar bipolar. Sebelumnya kita harus tahu dulu bipolar itu sebenarnya merupakan suatu gangguan fungsi otak, ya, di mana di situ terdapat adanya perubahan dari suasana perasaan yang bisa berbeda-beda secara periodik. Dalam hal ini adalah kondisinya bisa menjadi depresi atau bisa menjadi manik. Jadi ini sangat berbeda dengan orang yang disebut sebagai dengan moody, sehingga harus kita bedakan untuk itu. Biasanya kalau untuk gejala awal bipolar itu sesuai dengan kondisi gangguannya, yaitu terdapat perubahan mood, suasana mood swing yang biasanya diawali dikeluhkan oleh pasien. Awalnya dia merasa nyaman, terus tiba-tiba ada berubah menjadi sedih, lalu tiba-tiba bisa menjadi semangat berlebihan, gembira berlebihan. Jadi yang dominan adalah perubahan suasana perasaan atau perubahan moodnya yang berubah-ubah. Sehingga itu yang biasanya menimbulkan kondisi tidak nyaman dari pasien-pasien kita. Penyebab bipolar itu bisa berbagai macam ya. Jadi artinya salah satunya biasanya oleh karena ada kondisi genetik, lalu bisa juga oleh karena gangguan pada struktur otak atau brain structure, dan juga yang sering adalah stresor psikososial. Dengan masalah-masalah apalagi kondisi-kondisi tekanan pada saat ini itu juga bisa berpengaruh. Biasanya bukan sifatnya, tapi moodnya, suasana hatinya. Sehingga orang seringkali men-self-diagnosisnya dia adalah moodian. Perubahan mood yang berubah-ubah, atau kita sering mengatakan sebagai mood swing. Mereka tidak menyadari gitu loh. Kadang-kadang ini kenapa sih saya kok jadi begini gitu. Kenapa tiba-tiba jadi kondisi senang, terus tiba-tiba saya bisa nangis sendiri tanpa sebab. Jadi yang dominan adalah perubahan daripada moodnya, suasana perasaannya. Disembuhkan dalam hal ini adalah bisa kita kontrol. Kalau dengan pengobatan yang rutin, kontrol terhadap stresor, itu bisa kita kontrol sehingga pasien bisa kondisinya stabil dan merasa nyaman. Goal yang utama adalah untuk pasien-pasien bipolar kita adalah kondisi yang stabil dan nyaman. Itu goalnya yang utama. Bipolar artinya gini, bisa mengenai usia muda, bisa anak gitu ya, tergantung kondisinya gitu. Karena memang pada bipolar pada anak sendiri sudah ada juga gitu ya. Jadi oleh karena itu yang paling penting adalah deteksi dini. Kalau dia sudah merasa tidak nyaman, ada perubahan mood swing yang tidak teratur gitu ya, atau istilahnya nggak bisa dia kontrol, ada baiknya dia untuk segera memeriksakan diri atau konsultasi. Sesuai dengan namanya bipolar, bi itu adalah dua, polar itu kutub. Jadi biasanya gejala yang menyertai itu sesuai dengan fase sedang apa dia. Misalnya fase depresi, sesuai dengan tanda-tanda depresi, ada afek depresinya. Afek itu artinya apa? Wajahnya sedih, ada anhedonia, dia merasa nggak bisa gembira, anergia, merasa lemes, ya, merasa capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, berbeda justru dengan pada fase manik. Waktu manik dia justru gembira berlebihan, hiperenergi, jadi ngerasa nggak pernah capek. Berbeda dengan depresi, justru kadang-kadang banyak yang penderita depresi malah banyakan tidur. Kalau pada orang yang manik justru nggak butuh tidur. Dan yang kita perlu perhatikan adalah kadang-kadang pada orang yang sedang manik sering melakukan peristiwa hal-hal yang berpotensi untuk berbahaya atau memiliki resiko. Contoh apa? Ngebut, judi, dan yang terakhir yang berbahaya, memakai nafsa. Pengobatan di dalam bipolar biasanya berbagai modalitas ya, terutama pertama dengan pengobatan yang menggunakan obat-obatan, yang kedua adalah menggunakan psikoterapi, dan juga intervensi-intervensi lainnya yang tujuannya adalah sama. Goalnya yaitu kondisinya atau mencapai fase stabil, fase nyaman buat pasiennya. Jadi
Yang paling penting adalah pada pasien-pasien bipolar adalah fokus pada potensi apa yang dia punya, kreativitas apa yang dia punya. Bukan pada fokus, oh saya bipolar ya, udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kedua, jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain, tentu berbeda. Yang ketiga adalah hindari stres yang berlebihan. Yang keempat, kontrol dan minum obat yang rutin. Itu kunci. Dan yang terakhir adalah jangan self-diagnosis. Karena yang sering adalah, dok, datang-datang, dok kayaknya saya bipolar deh. Jadi dia mengikuti suatu tools yang ada mungkin di aplikasi dan segala macam, dia menemukan dirinya, kayaknya gue bipolar. Jadi seolah-olah akhirnya membuat, kalau bipolar adalah begini. Sehingga jadinya menstigma diri sendiri, dan itu yang tidak baik. Sehingga akhirnya dia tidak seolah-olah, tuh kayaknya saya nggak bisa ditolong deh. Nah, oleh karena itu, ada baiknya untuk mencari pertolongan untuk mengetahui apa sih bipolar itu. Apakah memang benar, jadi jangan self-diagnosis. Ayo, lebih sehat dan produktif bersama Rumah Sakit Lira Medica. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga, gelira aja.